Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bunga Melinda. Oh ya, di sini kita mau launching Wituceng loh, dan juga udah kedatangan founder Wituceng yaitu Pak Awal Hidayat. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, Paul baik sekarang. Oh ya, kesibukan Pak Awal sekarang kayak gimana sih? Oke, kalau untuk kesibukan Paul sendiri, saat ini memang status Paul kan sebagai dosen dan juga sebagai praktisi kesehatan. Dan spesifikasi Paul, ya Paul sebagai dosen dan praktisi kesehatan lingkungan. Gitu. Jadi memang kesibukan Paul dari dulu sampai sekarang itu ya Paul mengajarkan tentang kesehatan, spesifikasi ke lingkungan, juga menjelaskan tentang secara umum, kesehatan secara umum juga. Seperti itu. Jadi memang ya seperti ini kalau dosen dan praktisi ya memang sibuk banget. Jadi setiap hari kita harus berpikir kreatif untuk bagaimana menyampaikan pesan kesehatan ke semua orang. Jadi benar banget, baik itu dari anak-anak bahkan sampai orang dewasa juga kita harus bisa untuk mengajarkan bagaimana berperilaku sehat. Oh ya, di sini saya mau nanya nih Pak, apa sih Pak alasan utama terbentuknya Wituceng? Oke, alasan pertama itu sih sebenarnya masalah wadah ya. Jadi kan saat ini itu memang semua orang, apalagi kalangan anak milenial sekarang ya tentunya ya, apalagi sekarang udah tinggi banget penggunaan sosial media. Nah, Paul memang sengaja membuat Wituceng ini bagaimana teman-teman yang milenial ini, apalagi spesifik ke mahasiswa gitu kan, atau umum juga bisa. Jadi memang dengan Wituceng ini Paul harap perilaku mahasiswa di zaman sekarang itu bisa berubah atau secara umum aja gitu. Dengan beberapa kegiatan yang Paul lakukan di dalam bersama dengan tim dari Wituceng itu, Paul harapkan bahwa dengan kegiatan-kegiatan tersebut tentu perilaku kita akan berubah. Gitu. Kita bisa merubah perilaku kita yang buruk ke perilaku yang baik tentu dari wadah Wituceng ini. Nah makanya Paul bikin Wituceng ini sebagai wadah anak zaman sekarang untuk merubah pola hidupnya dari yang pola hidup yang buruk menjadi pola hidup yang lebih baik, seperti itu Bunga. Ya, kayak mengajarkan kita juga peduli kepada lingkungan ya Pak? Ya tentu, Wituceng itu bebas ya, yang penting dia tentang kesehatan. Kesehatan secara umum dan juga kesehatan lingkungan, seperti itu. Oh ya Bapak, sebelum kegiatan Wituceng itu, Bapak sudah melakukan kegiatan apa aja sih? Oke, kalau kegiatan itu sebelum Wituceng terbentuk itu kegiatannya memang sangat banyak ya kalau Paul bisa sampaikan. Jadi memang kegiatan yang berbau-bau olahraga itu ada juga. Jadi ada juga yang tentang penelitian, kemudian penyuluhan, dan juga ada yang tentang sosial atau berbagi. Nah, di sini memang pada saat dulu sebelum Wituceng terbentuk atau Paul belum berinisiatif untuk membentuk Wituceng, itu memang seluruh teman-teman mahasiswa ya, lebih khusus itu selalu Paul ajak untuk berkegiatan seperti itu. Nah, karena mereka kan nggak punya wadah ya, apalagi terbatas dengan aktivitas kampus tentunya. Jadi apalagi kalau di kampus itu tentu kan tidak sebebas, artinya seluas dengan komunitas ya, sehingga Paul bikin komunitas ini. Nah kalau misalkan Bunga pengen nanya kegiatan apa aja itu, kegiatannya ya seperti tadi. Salah satu contoh nih misalkan, mahasiswa Paul aja untuk Pengmas, pengabdian masyarakat itu kan berarti penyuluhan ya. Nah di situ tuh Paul menyampaikan ke mahasiswa untuk bagaimana melatih mereka untuk bisa berbicara di depan masyarakat. Bagaimana bisa menyuluh itu artinya menjelaskan terkait dengan kesehatan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Hal lainnya yang mungkin lebih jomplang ya, Paul bilangnya itu adalah aktivitas sosial, berbagi. Jadi kan saat ini tentu kita di era yang sekarang itu ya, banyaklah yang namanya perbedaan sosial ekonomi ya. Jadi tentu Wituceng ini bukan cuma mengejar bahasa kasarnya bisa disebut ya mengejar dunia ya, tapi di sini juga kita berbagi agar kita tetap kegiatan kita tetap bernilai berkah di sisi Tuhan seperti itu. Kegiatan lain pun olahraga ada. Jadi olahraga di situ kita ada lari, kemudian kita ada sepeda dan masih banyak kegiatan lainnya. Jadi tentu karena kemarin itu sangat beragam dan juga tidak terstruktur dengan baik. Jadi Pak Awal membentuk wadah ini. Jadi
sekiranya nanti wadah ini muncul, itu bisa mahasiswa bisa atau secara umum bisa ikut masuk di situ sehingga nanti bisa dibagi ini sesuai dengan skillnya tentunya Bunga. Jadi yang memang pinter atau ahli dalam bagian penyuluhan atau memberikan pengetahuan ke masyarakat silahkan masuk di bagian penyuluhan. Atau mungkin dia cuma hobi berolahraga silahkan masuk di bagian olahraga. Atau mungkin jiwa sosialnya lebih tinggi bisa bagian berbagi sedekah dan juga penelitian. Ada teman-teman mahasiswa atau umum yang mereka pinter banget untuk meneliti, ya silahkan masuk di bagian penelitian. Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya inilah We2Change terbentuk untuk lebih merapihkan kegiatan-kegiatan Pak Awal yang dulu, ya. Jadi lebih terstruktur. Itu Bunga. Kayak lebih bermanfaat banget gitu ya Pak? Ya tentu. Pak Awal harapkan ini We2Change bisa bermanfaat banget Bunga. Ya, kayak mengajarkan kita juga percaya diri gitu untuk ngomong ke orang lain. Jadi penyuluhan pun itu kan dia bisa melatih kita. Penelitian pun sama. Jadi yang namanya kalau komunitas We2Change itu kita memang bersentuhan dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan lingkungan. Jadi tentu dari kegiatan ini atau dari wadah ini tentu terlatihlah siapapun itu, baik itu mahasiswa atau umum, itu akan terlatih untuk bagaimana bersentuhan dengan masyarakat dan juga bersentuhan dengan lingkungan. Dan ini beda jelas kalau misalkan di kampus kita mungkin sangat kaku ya. Jadi kalau misalkan di komunitas ini ya kita bebas aja. Gitu. Jadi bisa menyampaikan semua aspirasi kita di wadah ini. Oke, gitu Bu. Oh iya guys, di sini kita kedatangan ketua sama sekretaris dari We2Change loh. Itu ada Kak Rere sama Kak Silvi. Hai guys. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya kita ya. Baik kok. Sehat-sehat saja. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya Kak Rere, saya mau nanya nih, apa arti visi dan misi dari We2Change sih? Sebelumnya saya boleh jawab pakai gue lo nggak? Karena kita kan generasi milenial itu. Biar santai aja gitu kan. Karena ini kan komunitas yang ibarat ini buat generasi milenial ya. Betul banget. Jadi kita nggak usah kaku-kaku lah, santai aja. Mungkin kalau tadi founder kita memang yang namanya founder kan pasti harus wibawa. Tapi kita harus Santai aja. Untuk visi dan misi kita sebenarnya visi saya ini ingin mewujudkan generasi milenial yang mampu membangun keadaan lingkungan lebih baik dan berwawasan sosial. Dengan misi-misi yaitu menjadikan generasi milenial yang bertanggung jawab dan menjaga lingkungannya unggul dalam kompetensi baik pola pikir maupun kredibilitas pribadinya, serta membangun intelektual masing-masing dari individu di dalam organisasi, di dalam komunitas itu, sehingga mereka mampu juga menjaga kesehatan secara pribadi. Oh iya ini Kak, Kakak sebagai sekretaris dari We2Change ya, itu ngapain aja sih? Ya seperti sekretaris pada umumnya ya, surat menyurat, laporan, proposal. Jadi sebelum nanti kan dari setiap bidang itu akan ada sekretaris bidang masing-masing. Sebelum mereka memberikan proposal ke sponsorship atau instansi yang bekerja sama, itu harus melalui sekretaris umum terlebih dahulu saya. Oh ya di sini Kakak tuh alasan buat gabung ke We2Change itu kenapa sih? Siapa dulu nih jawab? Rere, sebagai Pak Sesekali, Ketua. sesekali, Pak Ketua sesekali, dulu sesekali. dong, kan segan. Kalau saya pribadi, kenapa saya gabung itu? Karena waktu itu semester 2 kebetulan saya mata kuliahnya itu ketemu sama Pak Awal. Saya diajar langsung sama Pak Awal, terus basa-basi, sok-sok PDKT lah kayak mahasiswa cari nilai gitu kan. Nah tiba-tiba Pak Awal punya proyek penelitian waktu itu pengabdian masyarakat. Saya juga bareng Kak Silvi waktu itu ya. Ya, betul. Yang mas di daerah Jakarta Utara itu terkait sampah plastik di laut ya. Nah dari situ semakin lama semakin akrab sama Pak Awal, sama Kak Silvi juga dan kawan-kawan lainnya, sehingga akhirnya kita tercetus lah, gabunglah We2Change kata Pak Awal. Kita bentuk aja nih komunitas biar terstruktur setiap acara-acara kita. Gitu. Makanya saya gabung mengingat lingkungan di Indonesia ini memang ibarat sudah bisa dikatakan memang perlu diperbaiki dan dibenahi ya, benar dan banget. harus dimulai dari kita sebagai generasi penerus bangsa. Kalau Kak Silvi, alasannya apa sih Kak? Tapi basically kan emang gue tuh mahasiswa kesehatan lingkungan, dan We2Change ini banyak ngebahas tentang masalah lingkungan, isu-isu tentang lingkungan, kayak cocok banget sama jurusan gue yang tentang lingkungan, kayak jadi bisa nerapin apa yang gue pelajarin. Jadi bisa mengajak orang-orang yang kurang paham tentang lingkungan jadi bisa untuk lebih tahu lagi, lebih menjaga, lebih sadar akan pentingnya tuh menjaga lingkungan. Intinya tuh
kita sebagai generasi milenial, generasi penerus bangsa harus bisa menjaga bangsa tercinta kita ini. Seperti itu. Wih, hebat banget ya ini karirnya sama Kak Silvi. Oh ya nih, abis kita berdua ini nanti ada nih teman-teman dari bidang-bidang yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Awal. Ini bisa dikatakan ketua-ketua bidangnya dari Pengmas ada, penelitian ada, dari environment ada, dan yang terakhir itu ada berbagi. Iya. Ya udah, makasih ya Kak Rere sama Kak Silvi. Sama-sama. Oh iya guys, kita juga kedatangan Kak Bimo sama Kak Vina loh. Nih orangnya, guysin dong. Oh iya, Bunga mau nanya dulu nih ke Kak Bimo. Kak Bimo itu tugasnya ngapain sih di Wituceng? Terus sama tujuannya itu apa? Yang pertama ya, tugas saya di Wituceng itu sebagai koor di bidang environment. Kalimat environment itu diambil dari environment yang artinya itu lingkungan. Nah jadi di bidang environment ini kegiatannya itu ada yang paling sering rutin dilakukan yaitu pertama lari. Kenapa lari? Karena lari itu selain kegiatan olahraga yang sangat murah dan sangat simpel, lari itu juga bisa dilakukan pada saat pulang kuliah. Rata-rata kita lari waktu itu diagendakan di GBK atau kalau sore di dekat kampus kita yaitu di Taman Langsat. Kegiatan yang kedua yaitu sepedahan. Kenapa sepedahan? Nah, sama seperti poin pertama, sepedahan itu ya olahraga yang tidak membutuhkan hal-hal yang sangat susah gitu. Ya tinggal ibaratnya tinggal sedia duit sama sepeda, kita bisa kemana aja selain irit bensin dan sebagainya. Itu juga bisa mensehatkan tubuh. Untuk info aja bahwa kita kalau sepedahan 1 jam dengan kecepatan 16 km per jam selama 1 jam, kita bisa membakar 450 kalori, ya setara sama 4 burger lah. Oh iya, jadi pengen ikut gabung nih Kak Bimo. Gabung dong, nanti kita sepedaan bareng. Diet ya Kak juga. Sepedanya Xiaomi hitam, e-cycle. Kayak punya siapa nih? Kayak punya siapa tuh? Ownernya. Oh iya, buat Kak Vina nih, Kak Vina juga tujuannya apa sih? Terus sama kegiatan yang udah dilaksanain tuh apa? Kalau saya sendiri ya kan kebetulan di core bidang penelitian. Nah, tujuan dari core bidang penelitian ini karena kita mengenai kesehatan, jadi melakukan penelitian-penelitian tentang kesehatan, terutama di dalam lingkungan. Nah, untuk kegiatannya sendiri ini yang pertama itu mencari akar penyebab masalah dari kesehatan tersebut. Nah, yang nantinya bakalan dilakuin dengan cara penelitian melakukan observasional atau penelitian di laboratorium. Wih, hebat nih ya Kak Vina, bisa ngelaksanain kegiatan itu. Oke, Bunga mau nanya nih Kak Vina, alasan Kak Vina gabung ke Wituceng itu apa sih? Waktu pertama kali gabung itu diajakin kebetulan sama Kak Silvi. Waktu pertama kali itu Pengmas itu pertama itu pekan pemulung sehat. Nah, itu pertama kali ikut gabung di situ dan kebetulan kan positif ya. Jadi ya udah ikut gabung aja. Kebetulan gabut juga di rumah daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan gabung di Wituceng. Buat nambah teman juga gitu ya Kak? Nambah teman dan wawasan. Biar gak gabut juga kan ya. Iya. Kalau Kak Bimo gimana nih alasannya? Alasan yang pertama yaitu kebetulan dari semester awal saya juga suka olahraga. Biasanya pulang kuliah itu saya suka lari. Kebetulan saya ketemu Pak Awal. Nah, Pak Awal juga sebagai founder dari Wituceng itu suka lari juga, suka olahraga. Nah, dari situ kita saling diskusi ya gimana kira-kira kalau buat komunitas tentang komunitas mahasiswa yang suka atau gemar olahraga di balik daripada nongkrong ya iya gitu aja kan enak gitu kalau kita olahraga selain membakar kalori dan bermanfaat kita juga merasakan si efeknya karena kan kesehatan ini kan berdampak panjang. Kesehatan itu aset ya, ibaratnya nggak sekarang kita begini kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi ya harus kita jaga dari sekarang ya. Kalau bisa dibilang ya usaha preventif kita untuk menjaga kesehatan tubuh. Oh iya, pantes nih Kak Bimo betisnya kenceng. Ya, kalau ini saya kerja. Oh, yaudah.
Makasih ya Kak Bimo sama Kak Vina. Nih guys, kita juga kedatangan Kak Firda sama Kak Sauki loh. Gengsin dong, hain. Ih, kaku banget. Ih. Oh iya, nih. Saya mau nanya nih ke Kak Sauki. Tujuan Kak Sauki ikut gabung dari Wituchen itu apa sih? Tujuannya ya kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada orang-orang, mulai dari elemen terbawah sampai tertinggi tentang kesehatan lingkungan atau kesehatan yang lainnya. Terus kegiatannya tuh udah dilaksanain apa aja sih kegiatannya? Kalau saya ini kan baru join, baru bergabung di komunitas ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu seperti kegiatan sosial tentang yang tadi Rere bilang di Jakarta Utara tentang penyuluhan itu. Nah mungkin sekarang yang kita lakukan ke depannya dengan mengedukasi seperti itu, penyuluhan mulai dari media ataupun offline. Oh iya, buat Kak Firda, Bunga juga mau nanya nih, tujuan dari kegiatan sosial ini tuh apa? Nah, jadi kegiatan sosial ini kita kayak lebih berbagi sih, kayak biasanya kita setiap di hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini untuk dananya kita punya donatur, terutama dari dosen ya, tapi kita bisa juga biasanya terima dari orang-orang luar. Jadi buat semuanya yang mau berbagi bersama Wituchen, nanti kita kasih kontaknya ya, jangan lupa berbagi. Yuk berbagi, Berbagi gengs. indah, tidak berbagi tidak indah. Iya, biasanya kita lebih terfokus sama kayak pemulung atau orang-orang yang di sekitar kita sih, lebih yang orang-orang terdekat dulu lah, karena nggak mungkin kan ada orang di sekitar kita yang kesusahan tapi kita biarin, malah kita cari yang lain. Jadi terutama kayak gitu sih kalau kegiatan sosial. Bermanfaat banget ya Kak. Pasti. Oh iya nih, gua mau nanya nih ke Kak Firda, alasan Kak Firda gabung dari Wituchen tuh apa? Untuk alasannya sendiri karena memang dari awal kan kenal Pawal ya, terus diajak sama Pawal, ayo mau ikut kegiatan sosial ini nggak? Karena dipikir kegiatan sosial ini nggak cuma untuk kegiatan duniawi ya, tapi alhamdulillah bisa kita lihat sendiri, kita tahu manfaatnya juga, kita juga bisa insya Allah dapat pahala dari Allah karena kita juga kan telah membantu sesama ya, karena kita sebagai manusia memang sudah seharusnya untuk saling berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi gitu sih menurut aku. Iya, kayak memperdulikan orang lain dulu ya, yang di sekitar kita. Nih kalau buat Kak Sauki, alasannya apa nih? Alasannya ya karena apa ya, mungkin sama ya kayak niat baik dari kita itu untuk kalau dia itu kan berbagi, mungkin kita berbagi tapi berbagi dengan ilmu. Kita berbagi kepada masyarakat mengenai kesehatan, pentingnya kesehatan, lingkungan dari terkecil itu dari keluarga atau dari diri kita sendiri. Jadi pengen gitu ada sumbangsi untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang. Kayak lebih berbagi ilmu gitu ya Kak, Ya, buat menambah ilmu juga. Ya, sama lah berbagi ya. Jadi berbagi nggak cuma dengan harta, tapi kita juga bisa berbagi dengan tenaga, Ilmu. dan lain-lain. Tahta, wanita. Nih guys, kita juga kedatangan Kak Laila sama Kak Dava loh. Hai. Gimana nih Kak Dava sama Kak Laila kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gua mau nanya nih ke Kak Dava atau ke Kak Laila, tujuan bidang media dan promosi itu apa sih tujuannya? Tujuan utama dari bidang media promosi itu yang pertama itu mungkin untuk membantu dari setiap kegiatan-kegiatan di core tersebut, ya kan, setiap untuk mendokumentasikan, untuk mempublish ke media sosial kita. Itu ada Instagram, ada berbagai, dan yang lagi on progress itu adalah YouTube-nya. Jadi setiap bisa terdokumentasi dengan baik, jadi masyarakat atau khususnya mahasiswa-mahasiswa ini bisa lebih mengenal kita dan bisa tahu apa itu Wituchen dan program yang udah kita jalanin itu apa aja gitu. Kayak biar tahu orang-orang kegiatan Wituchen itu apa gitu. Apalagi kan sekarang di era yang teknologi gini, pasti semua orang udah punya sosial media kan, semuanya sosial media, punya smartphone apalagi. Juga kalau misalnya kita memposting di Instagram atau di YouTube juga lebih apa ya, lebih terekspos gitu juga kan, lebih gampang dituju gitu kan. Karena kan milenial sekarang juga udah banyak banget yang punya Instagram gitu kan, jadi ya sebisa mungkin kita men-share kegiatan-kegiatan yang kita lakukan melalui media gitu.
kayak lebih dapat mempromosikan gitu ya Kak, biar anak milenial tuh tahu kegiatan Wituceng itu apa aja. Oh iya nih Kak Dava alasan buat gabung ke Wituceng itu apa ya? Mungkin kalau ditanya tujuan masuk ke sini ya yang jelas menambah relasi ya kan, menambah perkenalan pertemanan ya kan. Secara di organisasi ini banyak kakak-kakak tingkat yang udah berpengalaman gitu, jadinya bisa menambah perkenalan, menambah wawasan, menambah ilmu gitu. Kalau Kak Laila apa nih alasannya? Alasan bergabung di Wituceng ini, kalau aku pribadi lebih ke apa ya? Bisa buat kenal sama teman-teman tim Wituceng juga, dan terus juga karena Wituceng ini ranahnya juga ada membantu ke sama orang juga, jadi ya seperti itu. Oh iya, makasih ya nih Kak Dava sama Kak Laila. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan kegiatan Wituceng itu apa aja yang tadi sudah dijelaskan oleh founder dan koor-koornya. Oh iya, Wituceng ini akan mengadakan open recruitment loh. Jadi kalian harus pantangin IG Wituceng ya. Jangan lupa.